Sempronya masih nanti sore, jadi paginya masih ada kuliah. His tenor stages was normal, and then this is the parents' identity. Ini bukan kuliah pemaparan materi, tapi kita lagi pleno. Karena sistem belajar di FK Unair itu blok, tiap di akhir blok kita selalu ngadain pleno kayak gini. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberi kasus, dan kita harus diskusi gitu untuk menyelesaikan masalah itu, dan nantinya akan dibahas di kelas besar seperti ini. Dan yap, ngomongnya harus pakai bahasa Inggris karena ada kelas internasional juga. Tenang aja, nggak semua mahasiswanya harus maju kok. Ini cuma dipilih 2 kelompok aja dari satu angkatan. Tapi dipilihnya acak saat hari H, jadi semuanya harus belajar deh malamnya. Karena kebetulan kelompokku nggak ditunjuk maju, aku di sini sambil belajar gitu untuk persiapan nanti sore sempro. Nah, ini ada beberapa list pertanyaan aku, nanti bakal aku jelasin di belakang ini tuh apa. Can result in CPP. Oke, sekarang kita langsung aja ke waktunya sempro. Di sini ada 2 saksi sidang. Yang pertama ada teman aku Garuda, kedua ada Arnin, dan of course ada aku yang bakal presentasi. Bintang sumpah kon iso kan mek karep presentasi terus engko ngomong terus engko gak iso ya wis dipelajari lagi. Iso, santai. Tenang. Selamat datang, Dok. Ya. Selamat siang, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Dr. Yuri. Baik, terima kasih dokter. Sekian, terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang telah diberikan. Untuk masukan, kritik, dan saran, saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya ucapkan selamat ya Linta, Anda proposalnya saya terima, kita terima bersama sih. Proposal Saya izin live, terima kasih ya. Nggih, Selamat dokter. ya Linta. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo guys, serem banget akhirnya aku udah selesai sempro. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu, ini tuh udah beda hari sama hari dimana aku sempro. Karena kemarin aku tuh sempronya udah sore gitu, jadi kayak udah hektik dan tiba-tiba udah maghrib. Terus hari ini aku bakal ngomongin apa? Hari ini aku bakal cerita ke kalian pengalaman aku waktu sempro, persiapan aku itu gimana, terus aku ditanyain apa aja. Jadi check it out. Oke, yang pertama banget setelah kita ngajuin tanggal buat sidang, pasti kita mempersiapkan kan untuk seminar proposal, tapi ada juga hal yang jangan dilakuin, yaitu cari tahu tentang dosen penguji kita itu orangnya kayak gimana. Karena banyak banget ya dari teman-teman aku, bahkan aku juga sempat kayak penasaran gitu dosen pengujiku itu killer nggak ya? Orangnya tuh kayak gimana ya? Serem nggak ya? bla. Dan itu bukannya bikin kita makin bagus, tapi itu makin mempengaruhi mental kita nantinya, karena kita itu udah terdoktrin, wah ini dosennya serem nih, kayak gitu-gitu, jadinya kita nggak bisa tampil secara maksimal. Kedua, selain mempelajari tentang materi usulan penelitian kita, aku juga cari tips-tips gitu dari YouTube. It helps a lot. Kalian bisa coba cari dengan keyword kayak seminar proposal, pertanyaan-pertanyaan sidang kayak gitu. Karena kita bisa latihan juga, latihan untuk jawab. Dan kalau aku sendiri, aku juga bikin list pertanyaan gitu yang sekiranya kira-kira dari materi proposal aku ini mana ya yang bisa dijadiin pertanyaan. Ini adalah salah satu
contoh kertas list pertanyaan aku. Ini aku tulis di lembar proposal aku yang khusus aku belajar gitu, supaya nanti ketika kita dikasih pertanyaan oleh dosen penguji, kita bisa jauh lebih lancar. Di referensi yang aku cari di YouTube tentang pertanyaan di Sempro, itu menurut aku membantu banget, karena sekarang tuh juga banyak video yang dibuat oleh dosen-dosen, dan alhamdulillah kemarin dari aku lihat di YouTube itu juga banyak yang keluar lah di Sempro aku. Ketiga, aku mau nekenin lagi, kita itu harus menguasai materi. Kalau gampangannya sih, apa yang kalian tulis itu harus kalian pertanggungjawabin. Pertanyaannya sih sebenarnya ada tuh di proposal kalian, kayak nguji gitu seberapa kita paham dengan materi yang kita sampaikan ini. Bisa aja ditanyain judul penelitian kalian tuh apa sih, terus tujuannya apa, rumusan masalahnya apa. Ya, pokoknya kalian tuh harus menguasai sama proposal kalian tuh sendiri. Memang sebenarnya ada tuh tertulis di proposal, tapi kalian juga harus paham. Kayaknya kita lebih mending nyiapin semua kemungkinan terburuk. Jadi kalian harus belajar banget ya tentang topik penelitian kalian itu. Dan yang terakhir, kalian tuh harus pede. Kalau jawab, kalian tuh harus percaya diri aja supaya lebih meyakinkan juga. Dan tentunya kalian tuh jawabnya harus yang ilmiah. Gak bisa kalau misalkan kalian tuh jawabnya berdasarkan asumsi kalian sendiri. Dan yang gak kalah penting adalah latihan. Aku tuh berulang kali sama teman-teman aku, kita itu latihan bareng buat presentasi. Terus aku juga minta tolong ke teman aku supaya mereka itu ngasih pertanyaan-pertanyaan gitu ke aku. Dan kalau misalkan aku nggak bisa, nah itu makanya tujuannya latihan supaya kita lebih belajar lagi. Nah ini aku baca berulang kali, berharap siapa tahu pertanyaannya keluar nih. Paling penting jangan lupa buat berdoa, minta doa dari teman-teman, minta doa restu dari kedua orang tua, dari keluarga juga. Berharap semoga nanti diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuh nggak perlu takut guys buat Sempro, karena Sempro ini tuh buat kebaikan kita sendiri juga. Dan anggap aja kalau Sempro ini itu kayak bimbingan, tapi bedanya ada dosen penguji, ada dosen pembimbing, dan kita harus aktif untuk menjawab. Nantinya juga masukan-masukan yang diberikan oleh dosen itu juga untuk kebaikan kita dan untuk membangun dan mempermudah dari jalannya penelitian kita sendiri. Kalian juga boleh banget gantian nanya, kalian boleh nanya tuh ke dosennya kalau misalkan dipersilahkan. Kalau aku kemarin sih boleh ya. Tapi setelah Sempro ini tuh rasanya bukan yang makin lega, tapi makin takut, tapi juga udah nggak sabar karena habis ini bakal ngelakuin penelitian dan nantinya juga bakal ada sidang lagi. Oke guys, mungkin sekian video dari aku. Buat kalian yang mau Sempro, semangat ya. Dah.